para penyampai firman Tuhan digunakan oleh kekuatan roh antikris. Untuk apa? Untuk membuat kita tersesat. Jadi walaupun menyampaikan firman Tuhan, hati-hati, tanya Tuhan, ujilah setiap roh. Bukan pengajarannya, ujilah setiap roh, karena pengajarannya akan selalu mengutip dari firman Tuhan. Hati-hati. Saya beranikan diri untuk sampaikan itu. Ya, dengan segala resiko. Karena apa? Bahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Setiap baca firman Tuhan, jangan langsung mengambil maknanya dari bahasa kita. Karena ternyata penerjemahan Alkitab di seluruh dunia itu ada asosiasinya. Dan asosiasinya itu sejak tahun 1950 Indonesia masuk sejak menjadi anggota United Nations. Kita tidak tahu bahwa ada penyeragaman pemahaman. Jadi kita betul-betul hati-hati ketika ada yang tidak enak di hati. Apa iya ini? Segera cari. Berarti Roh Kudus kasih tahu Bapak Ibu semua bahwa something wrong di sini. Corrupt communication. Makanya banyak sekali sekarang para penyampai firman Tuhan digunakan oleh kekuatan roh antikris. Untuk apa? Untuk membuat kita tersesat. Jadi walaupun menyampaikan firman Tuhan, hati-hati, tanya Tuhan, ujilah setiap roh. Bukan pengajarannya, ujilah setiap roh, karena pengajarannya akan selalu mengutip dari firman Tuhan. Hati-hati. Saya beranikan diri untuk sampaikan itu. Ya, dengan segala resiko. Karena apa? Karena saya juga berasal sama seperti Bapak Ibu. Saya jemaat yang bodoh. Saya juga pendosa. Saya juga orang yang tidak ngerti apa-apa. Tetapi hati saya selalu bertanya, kenapa saya tidak pernah maju? Kenapa saya tidak pernah menjadi orang kuat? Kuat dalam arti tidak seperti Bapak yang berdiri di depan itu. Dari kecil saya selalu bertanya, kenapa saya tidak disiapkan untuk menjadi fighter, untuk siap diutus ke tengah-tengah serigala? Firman Tuhan berkata seperti itu. Aku mengutus domba-dombaku ke tengah-tengah serigala. Ternyata kita selama ini tidak dipersiapkan untuk diutus ke tengah-tengah serigala. Sadari atau tidak? Makanya banyak yang penakut. Karena begitu ada penakut, ada rasa takut. Kalau bilang, oh iya ini kan biasa dunia. Ya dunia, penakut biasa. Di mata Tuhan, penakut itu bukan anak Tuhan. Karena kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Begitu ada ketakutan, ada roh perbudakan. Amin. Tanya sama diri kita masing-masing, kita belajar jujur deh. Begitu takut nggak makan, takut nggak kerja, takut mati, itu namanya masuk dalam roh perbudakan, dan kita ada di dalam permainan roh iblis. Pasti. Dulu saya pikir, kan takut manusiawi. Enggak. Ternyata takut muncul pertama kali ketika Adam dan Hawa berbuat dosa. Jadi nature takut itu terbawa kepada manusia dosa. Sadari itu, perbaiki. Begitu keluar, jangan lagi sama seperti kita datang. Kalau enggak, rugi. Keadaan ini sudah membuat kita begitu dibikin ribet, dibikin serba sengaja dibikin untuk melukai, mencemari manusia roh kita. Ya, muncul luka batin, ada keluarga meninggal, tidak bisa hadir. Hari ini saya sampaikan, nenek saya meninggal, tapi saya tidak bisa datang menengok ke sana. Kenapa? Pulang ke kampung sendiri tidak bisa. Jadi jangan pikirkan lagi, saya begini ke sana, ada konsekuensi. Nenek saya Tuhan sudah pelihara. Amin. Saya sampaikan, tadi pagi meninggal jam 5. Ya, harusnya biasanya tradisi kami ke sana, bukan tradisi, namanya nenek gitu. Nenek dari ibu ya, ke sana, jadi saya harus ini. Tetapi pagi tadi saya dapat berita sebelum saya ke sini tidak bisa ke sana. Karena apa? Harus melewati persyaratan yang seperti itu. Jadi walaupun ada saudara kita di Amerika, ada di mana, nggak usah berpikir mau pulang ke Indonesia lagi. Berpikirlah bagaimana kita
kita ini ada dalam, bukan fisik, kita manusia roh. Roh kita tuh menyatu. Jadi walaupun tidak ketemu fisik, roh kita menyatu. Satu roh, sejiwa, sehati tadi ada. Jadi nggak usah bingung, aduh saya nggak mau pulang. Demi pulang, saya akhirnya mencederai, membuat cacat celah, mencemari. Jangan gara-gara itu semua kebutuhan-kebutuhan desire kita, terus kemudian kita mengorbankan kekudusan kita. Amin. Dan banyak yang seperti itu. Terpaksa, habis gimana, dan sebagainya. Hentikan kata-kata terpaksa, habis bagaimana, dan sebagainya. Mau terima mahkota kok nggak mau ada effort. Itu yang akan saya sampaikan. Kerjakan keselamatanmu. Jadi kita sudah terima keselamatan. Baik, Filipi 2 ayat 12 sampai dengan 13. Mari kita baca sama-sama. Yang mau potret silahkan foto. Saya bacakan ya. 12. Hai saudara-saudaraku, Bapak Ibu sekalian dan saya yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Amin. Ini adalah peringatan dari Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Jemaat di Filipi bukan jemaat kaleng-kaleng. Jemaat yang sungguh-sungguh taat. Dan Rasul Paulus itu adalah pribadi yang fair. Di mana ada yang harus diperingatkan, dia peringatkan. Korintus diperingatkan, Filipi dipuji, Filipi diingatkan, ya dia diingatkan. Dan hari ini apa yang sudah disampaikan peringatan Rasul Paulus juga adalah peringatan kepada kita semua yang hadir di sini. Senantiasa taat dan tetaplah. Kenapa senantiasa taat? Karena senantiasa taat itu harus kita kerjakan terus menerus, bukan kadang-kadang. Jadi tidak boleh ada celah, terus menerus. Ini bahasa Inggrisnya. Kenapa saya selalu harus bawa ke bahasa Inggrisnya? Supaya Bapak Ibu bisa terbiasa, saya pun terbiasa. Karena apa? Begitu banyak yang saya dapatkan di dalam bahasa Indonesia yang membuat Bapak Ibu dan banyak saudara-saudara kita di luar yang disesatkan. Contohnya, pemahaman Roma 13 ayat 1 sampai 4. Saya harus sampaikan di sini. Untuk membuat orang tidak berdaya, tidak mengerti firman Tuhan. Baca di Romans 13 verse 1 to 4 dalam terjemahan King James Version. Berbeda jauh. Termasuk yang perjuangan kita adalah melawan darah, bukan melawan darah dan daging. Ternyata di situ berbeda juga artinya. Against principle. Di situ powers, the rules, bukan penghulu. The rules of the darkness world. Jadi peraturan-peraturan yang ya tadi manifestasi dari alam roh, ya dimanifestasikan dalam peraturan-peraturan. Ini ada hubungannya sebenarnya. Kita nggak paham, saya juga nggak paham. Tetapi ada kegelisahan, ada pertanyaan. Masa iya Tuhan menjadi nomor 2? Masa iya Tuhan bukan yang utama? Sehingga kita tidak sadar, kita tidak tahu dari mana kita berasal. Kita tidak respect terhadap kemahakuasaan Tuhan yang telah menghidupkan kita dan melahirkan kita di dunia ini. Dan kita maunya kita kembali ke pangkuan Dia, bukan berselingkuh. Begitu kita takut, sebenarnya kita sudah berselingkuh. Berselingkuh itu bukan cuma apa yang kita lihat di dunia. Begitu kita lebih cinta uang, kita namanya berselingkuh. Ya. Sadari itu, kita berselingkuh dalam alam roh. Apakah itu kudus? Tidak. Jadi kita sudah menerima keselamatan, dan keselamatan ini sekarang kita bawa. Kita ada di titik seperti ini, dan di sana harus kita selesaikan. Sudah terima, bawa ke sana. Ya. Bawa tiketnya, ini tiket saya. Jangan sampai tiketnya lepas kena angin di tengah jalan. Serahkan, baru nanti
dikasih apa? Aplikasi. Boleh masuk ke surga. Bukan aplikasi dunia loh ya. Kalau aplikasi dunia berbeda. Ya. Berbeda. Siapapun yang mendengar di sini, ini berbeda dengan aplikasi yang ada di surga. Supaya paham. Ya. Yang di dunia justru ingin membuat kita tidak menerima aplikasi di surga. Amin. Amin enggak? Amin. Karena ketika kita berkata amin, malaikat surga bekerja. Jadi ketika Bapak Ibu beriman, Bapak Ibu sedang menarik perhatian surga. Dan ketika mengucapkan amin, kayak orang lari, start, mereka bekerja untuk menyelesaikan pekerjaan supranatural. Amin. Wherever my beloved, as we have always obeyed, not as my present only, but not now much more in my absence. Work out your own salvation with fear and trembling. Sama, kalau itu sama. For it is God which work in you both to will and to do of His good pleasure. Nah, kalau kita lihat terjemahan bahasa Indonesia agak ada yang lainnya lagi. Ya. To will masih oke. Tapi to do-nya agak berbeda, membuat orang bingung. Pekerjaan to do. Ini kan membingungkan ya. Gitu. Tapi sebenarnya apa yang dimaksud di sini adalah apa? Jadi Allah sendiri yang akan membuat kita punya passion. Ketika ada Roh Kudus di dalam hidup kita, ada kekuatan Allah dalam hidup kita, kita akan dibikin mau. Ya. Dan setelah mau, bukan cuma mau, misalnya gini, gue pengen deh begitu. Pengen lah seperti misalnya Pak Gembala, bisa berbahasa roh. Tapi nggak diberikan kemampuan. Nah, Tuhan itu komplit. Dia beri kita kemauan dan Dia berikan kita kemampuan untuk menyelesaikan pekerjaannya. Amin. Komplit, nggak separuh-separuh. Kalau dunia separuh-separuh, malah diincrit-incrit, dikasih dikit-dikit. Supaya apa? Supaya gurunya tetap lebih hebat dari muridnya. Tuhan tidak. Bahkan Tuhan bilang gini, kalau kau percaya kepada aku akan memberikan perkara, kau dapat melakukan perkara-perkara besar. Bahkan lebih besar, bedanya di situ. Kalau kita enggak, kalau di dunia mau dibikin jadi budak, slavery. Ada di sini yang menggunakan lambang slavery? Slavery tahu kan? Budak. Tahu nggak? Ada lambang slavery di ruangan ini. Dan itu adalah harga diri bangsa. Artinya apa? Kita tidak percaya sepenuhnya kepada Dia yang punya, yang raja di atas segala raja. Padahal Dia, engkaulah rajaku. Nah, jadi pemahaman kita dengan ekspresi kita itu harus koheren, harus sejalan. Jangan cuma pemahaman tetapi tidak dimanifestasikan. Gitu. Dan kamu mencerminkan kemuliaan Tuhan. Amin. Mulut aja nggak kelihatan. Gimana mau amin? Ini ekspresi loh ya, ekspresi. Jadi ini ekspresi. Gitu. Karena beda ya, lihat ya. Orang takut dengan orang berani kelihatan di mata. Orang memuji Tuhan sama tidak memuji Tuhan kelihatan di mana? Mulut. Mulut dikasih sama Tuhan. Kenapa mulut kita berkuasa? Karena ada nafasnya Allah. Nefesi, ada ruah. Makanya jangan main-main dengan mulut. Makanya setiap perkataan kita ada kuasanya karena masih ada nafasnya Allah. Kalau nafasnya ditarik, selesai. Makanya orang hidup, indikatornya apa? Nafasnya masih ada. Jam 4, nenek saya nafasnya masih ada. Jam 5, nafasnya diambil. Tuhan kasih pinjam kok sama kita. Jadi jangan main-main kalau Tuhan sudah kasih.
Jangan disia-siakan, sama dengan keselamatan Tuhan sudah kasih kepada kita. Kenapa kita sia-siakan? Saat ini adalah saat-saat the devil days. Kalau di Alkitab bilang hari-hari yang jahat, bingung. Jahat sama evil itu jauh. Ya, jahat itu misalnya gini. Saya ada orang berdiri sini, saya dorongnya, jahat loh, kan? Tapi kalau evil day, penuh manipulasi, penuh penyesatan, begitu banyak. Dia pakai kekuatan untuk apa? Untuk membuat orang terpaksa. Dan roh antikris sifat dasarnya apa? Memaksa. Selalu ciri-cirinya di situ. Kenapa? Berbeda jauh dengan Tuhan. Dia memberikan free will kepada kita. Dan saat ini free will kita diambil. Dulu ketika saya masih kecil ada istilah gini, wah zaman 1945 ketika perang, orang mau merebut kemerdekaan bilang lebih baik mati daripada dijajah. Sekarang lebih baik dijajah daripada nggak bisa ke mall. Semua larinya ke mall. Setelah saya pelajari konsepnya, kenapa dulu kelihatannya modern, ternyata mereka mau giring kita supaya apa? Terpusat permainannya, terpusat itu manusia. Dulu kita di jalan, saya kecil, jalan di pinggir toko, lihat sepeda mini, terus pergi lagi, cuman dia udah seneng. Sekarang dia pinter, ya, dia pancing kita masuk sini. Nah, kita ini kayak ayam, cucut, masuk semua barang itu, masuk barang itu. Sekarang orang nggak ke mall pusing. Ya. Banyak saya punya saudara, teman juga yang kalau nggak ke mall pusing. Ada magnetnya di situ. Kenapa? Karena memang di situ ada roh. Setiap benda mati atau benda apa saja yang ada di universe ini ada spiritnya. Ibu-ibu pakai tas, senang beli tas Hermes. Nggak ada hebatnya sebenarnya Hermes. Cuman dia punya spirit. Dia menawarkan gengsi. Dia mempunyai iklan. Kalau nggak ada iklan, nggak ada satu barang pun atau apapun di dunia ini yang bisa hebat selain Yesus Kristus. Justru itu media dipakai untuk apa? Untuk mengaburkan pemahaman kita terhadap idola kita yang terutama. Makanya mereka membuat idola-idola, idolatry, supaya kita apa? Supaya kita menyembah idola-idola itu. Bintang-bintang film Hollywood itu mereka punya ciptaan. Indonesia bikin idol sehingga apa? Yang idol nyanyi firman, nyanyiin lagu-lagu pujian, tetapi tidak mengidolakan yang membuat dia hebat. Kita mengidolakan ciptaan dari kreator. Kita bukan mengidolakan kreatornya sendiri. Itu yang terjadi. Orang lebih senang melihat figur X yang ada di depan mimbar, siapapun itu, daripada fokus. Kita bukannya disiapkan untuk tidak tergantung kepada figur-figur itu. Karena apa? Kita pun punya kekuatan, punya kuasa. Setiap kita yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita mempunyai kuasa. Kuasa yang sama. Tinggal workoutnya. Makanya kenapa orang kalau di gym itu workout? Dia ngerjain sendiri, pengen keren kan? Sudah disiapin semuanya alat-alatnya. Iya, kalau nggak dia kerjain ya nggak jadi-jadi. Sama sebenarnya. Ya, iman pun harus work out. Jadi bukan lagi bukan work for. Jadi kita sudah mendapatkan. Kita mengerjakan yang sudah kita dapat, bukan kita mengerjakan untuk mendapatkannya. Dua hal yang berbeda. Ya. Jadi kalau kita mengerjakan yang sudah kita dapat, artinya apa? Ini anugerah. Kasih karunia Tuhan itu adalah anugerah yang kita dapat secara cuma-cuma. Cuma-cuma itu ada gratis. Tetapi di dunia ini gak ada yang gratis. Bahkan untuk memperoleh kenyamanan, kita dipaksa mempersembahkan bait Allah. Kita dipaksa untuk merusak bait Allah. Dan bait Allah, Bapak Ibu saya akan kasih tahu di mana. Adanya di badan Bapak Ibu sendiri.
Itu yang tidak pernah disampaikan selama ini di mimbar dimanapun juga. Jadi bait Allah kita itu ada di badan ibu masing-masing. Tahu di mana? Sel. Itulah bait Allah. Yang membuat bapak ibu bisa berpikir, yang membuat tadi Pak Pendeta masih bisa bertahan begini. Karena apa? Selnya diisi sama roh Allah. Kalau nggak ada itu, yang membuat bapak ibu masih bisa bernyanyi, berpikir dan sebagainya, karena selnya ada roh Allah. Kalau nggak ada, itu titiknya. Titik masukin energinya. Makanya apa? Kekuatan Tuhan ya, yang diberikan kepada kita itu bahasa Yunaninya energo. Energo atau artinya kekuatan dari Tuhan. Asal kata dari kata kerja katergazomai yang artinya menyelesaikan. Jadi keselamatan kita sudah peroleh, kita harus selesaikan. Apakah keselamatan itu bisa hilang? Tergantung apakah kita mau mengerjakan atau tidak. Gitu. Nah, kita mengerjakan, contohnya kalau misalnya saya kasih lahan kepada Bapak Ibu sekalian, lahannya sudah ada untuk menanam tumbuh-tumbuhan yang akan kita konsumsi. Tapi kalau nggak dikerjakan, ya nggak akan ada buahnya. Jadi apa yang kita inikan, tugas kita hanya menyelesaikan. Menyelesaikan apa? Seluruh panggilan yang kita dapatkan dari Tuhan. Silakan difoto. Kenapa saya kasih begini? Saya jemaat. Saya perlu menyampaikan apa yang saya dapat supaya apa? Bapak Ibu bisa pakai. Ya. Jadi jangan cuma mendengar begini-begini nanti nggak kasih keluar. Kita nggak akan jadi apa-apa. Percaya sama saya. Sering ucapkan terus-menerus itu akan membuat terekam di dalam alam bawah sadar kita. Dan alam bawah sadar kita ketika dia masih bisa merekam dengan baik, itu adanya di sel. Sel ini adalah alat rekaman. Ya. Sel inilah yang merekam kita. Ketika kita mendengarkan sesuatu, kita ulang-ulangin dan dia akan terekam. Setelah direkam, dia akan menyajikan menjadi pikiran. Pikiran kita datangnya dari sel. Bisa Bapak Ibu berpikir? Di sel ini ada internetnya tubuh loh. Yang disebut dengan mitokondria atau yang disebut dengan meridian. Banyak yang tidak paham ini. Kenapa saya harus bagikan ini? Karena saya diberikan oleh Tuhan. Makanya kenapa handphone kita dibilang cellular phone? Karena dia persis meniru bagaimana sel tubuh manusia bekerja. Jadi saya nanti saya kasih lihat. Ya. Jadi tujuan iblis cuma satu apa? Merusak gambar Allah. Dia mau merusak gambar Allah. Gambar Allah kita sudah rusak ketika kita berbuat dosa. Dari mana keselamatan kita peroleh? Kita peroleh Roma 3 ayat 23 sampai 24. Semua orang telah berbuat dosa. Kita punya gambar Allah dulu sudah pernah rusak. Ya. Dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita sudah kehilangan waktu itu. Ya. Dan oleh kasih karunia, pemberian cuma-cuma telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Karena penebusan dalam Kristus Yesus. Nah, sekarang kita sudah dibenarkan, sudah dikuduskan. Bukan karena kita kudus, bukan karena kita benar, bukan hasil usaha kita. Makanya sekarang kita hidup di perjanjian baru. Kita hidup di dalam hukum kasih karunia. Jadi jangan berpikir lagi tentang kesadaran akan dosa. Karena kalau kita berpikir kesadaran akan dosa, maka kita akan terus-menerus tidak punya keberanian, tidak punya percaya diri untuk datang ke hadirat Tuhan. Dengan kita tidak mempunyai kesadaran dosa, karena Roh Kudus akan selalu menginsafkan dunia dan mengingatkan kita bahwa kita adalah orang yang dibenarkan, bahwa penguasa dunia sudah dikalahkan, maka kita akan punya keberanian untuk menghadapi. Tidak ada lagi ketakutan satupun. Karena apa? Karena penguasa dunia ini sudah dikalahkan di atas kayu salib. Amin. Penting ini pemahaman. Karena kalau nggak pemahaman seperti ini, kita sekarang selama ini dididik untuk di program untuk selalu apa? Saling menuding. Tuh, lu ngomong firman Tuhan, lu belum benar. Padahal ketika kita menyampaikan firman Tuhan, ketika kita melakukan firman Tuhan, nggak usah pusing dengan apa kata orang. Kenapa? Yang lihat Tuhan kok. Justru manusia di program ini untuk saling apa? Untuk narik.
Lu belum bener aja lu udah gituin. Enggak. Tuhan tidak mencari orang yang benar. Ya. Tetapi dengan kita tahu bahwa Tuhan sayang sama kita, Tuhan begitu mengasihi kita, kita sungkan, kita jijik dengan manusia lama kita. Kita akan memperbaiki diri. Dan yang menyempurnakan kita bukan kita, Tuhan sendiri, rohnya sendiri. Bukan lewat pakaian kita, tetapi manusia roh kita yang disempurnakan. Ya. Makanya ada orang cacat, manusia rohnya sempurna, tetapi dunia mengajarkan kepada kita bahwa dia orang cacat, dia orang yang tidak lengkap. Itulah konsep dunia. Konsep dunia itu ada roh antikris, dia selalu pakai seperti itu. Membuat kita membanding-bandingkan. Bapak ibu membandingkan satu dengan yang lain. Oh, ini orang kaya, saya orang miskin. Itu gara-gara kita sekolah dengan sistem angka, sistem kuantitatif, ya, yang membuat kita selalu membandingkan satu dengan lain. Tahu nggak bahwa hidup kita hanya diatur oleh angka 0 sampai 9? Lebih dari itu nggak ada. Coba aja lihat, nggak ada angka lain kan selain 0 sampai 9. Dan itu yang membuat kita pusing. Angka itu membuat kita menyerahkan diri ke dalam apa? Ke dalam kebinasaan. Karena pengen mendapatkan angka itu, ya udah deh, terpaksa deh. Semua kata itu. Karena angka ini terpaksa, perhatiin. Ya. Bahkan dia sudah bawa angka ini, dia datang ke mall. Karena angka ini dia terpaksa, karena pengen hasil kerjanya, entah dari manapun didapat. Tetap angka ini rugi kalau saya udah capek-capek, tidak mengikuti. Padahal semua adalah menuju kepada kesesatan. Saya kupas satu-satu supaya nanti supaya Bapak Ibu, saya tahu para hamba Tuhan, ini gampang. Ya. Cuma persoalannya yang sulit adalah apa? Ibarat gini, teori di rumah saya, buku di rumah saya udah banyak, ada satu peti atau 2 peti lah. Tetapi problemnya adalah bagaimana kita dimampukan, bagaimana kita bisa mengimplementasikan, bagaimana kita melakukannya. Teori Bapak Ibu jago semua. Sekarang tinggal bagaimana. Gak perlu, Tuhan tidak mencari ahli Taurat. Tuhan mencari orang yang punya sungguh-sungguh hati. Pokoknya kemanapun Tuhan suruh aku ikut, apapun yang terjadi aku ikut untuk mempermuliakan namamu. Walaupun badan saya hancur luluh lantak, aku tetap setia kepadamu. Ini yang harus kita persiapkan sekarang. Bukan pinter, itu yang disebut cerdas. Pintar dengan cerdas 2 hal yang berbeda. Kalau pintar belajar di sekolah, tapi kalau cerdas itu karena hikmat dari Tuhan. Karena orang cerdas itu tidak pernah salah memilih. Pilih takut akan Tuhan. Amin. Nggak ada yang lain-lain, nggak usah pusing-pusing. Ya. Di antara 10 pilihan, cuma tarik yang takut akan Tuhan mana nih? Ambil udah. Nggak akan salah. Tidak akan salah. Itu namanya hikmat. Jadi kalau ada orang berhikmat, dasarnya takut itu bohong. Dia pendusta, dia penipu. Kalau ada orang berhikmat bilang waspada, waspada apa? Waspada yang tepat apa? Yang berhikmat takut akan Tuhan. Jangan sampai kena tipu muslihat iblis. Itu waspada. Terlalu banyak saya mendengar selama 2 tahun ini istilah berhikmat tapi takut, menutupi ketakutan. Berwaspada tetapi terhadap opini yang dibangun, yang serem, yang seperti Pak Gembala sampaikan tadi. Kita harus waspada dengan pembuat opini tersebut. Itu tipu muslihat iblis. Itu terjadi. Dan ternyata bukan cuma itu saja, bukan di orang yang tidak mengenal Yesus. Banyak sekali penyimpangan pemahamannya. Mari kita bongkar, karena Tuhan mau bongkar. Supaya apa? Jangan yang masih tersisa hilang sia-sia. Karena apa? Kebodohan. Ini adalah masa kebodohan. Kita dibodoh-bodohi karena kita tidak mengenal Tuhan. Apa syarat utama memperoleh kasih karunia agar kita diselamatkan? Cuma satu, diselamatkan oleh iman, bukan yang lain. Dan ini bukanlah hasil usaha kita, hanya pemberian cuma-cuma karena begitu Tuhan Yesus mengasihi kita, sehingga Allah Bapa mengorbankan anaknya yang tunggal satu-satunya untuk apa? Untuk menggantikan dosa kita. Dia yang tidak berdosa
dia digantung di atas kayu salib untuk menggantikan kita yang tidak berdosa. Secara manusia kita berpikir, saya kok bisa ya, saya yang tidak benar, kenapa sampai seperti ini? Sama juga Allah memandang secara terbalik, yang tidak berdosa disalib, digantung di atas kayu salib untuk apa? Untuk menggantikan kita yang berdosa. Jadi memang dua cara pandang yang berbeda, tetapi cara pandang dari Allah tidaklah lain, selalu dia sangat mengasihi kita. Mulai sekarang mari kita kembalikan kepada nature kita yang Tuhan inginkan dari ciptaan pertama, ciptaan awal, di mana Tuhan menciptakan kita untuk segerupa dan segambar dengan gambarnya. Tetapi dunia sekarang sedang menggiring kita dan memaksa kita supaya serupa dengan dunia ini. Firman Tuhan berkata, janganlah kamu serupa dengan dunia ini, perubahan budimu. Nah, apa yang terjadi? Seragam di serupa itu adalah seragam. Seragam. Jadi seragam. Apa yang terjadi sekarang? Semua sedang dipaksa secara seragam. Seragam artinya apa? Kalau berarti dia mempunyai tanda yang sama. Perhatikan, kita dari sekolah kita sudah diajar untuk sudah diprogram menjadi manusia seragam. Sehingga pernyataan yang salah, fakta yang salah, penyampaian sesuatu yang salah, yang penting banyak orangnya, banyak jumlahnya. Tetapi ingat, pada akhir zaman ini peristiwa Nuh akan terjadi kembali, di mana dia akan dianggap gila, dia akan dikucilkan. Bahkan 120 tahun beliau menyampaikan kepada seluruh umat yang ada, semuanya hanya mencibirkan bibir, tetapi time will tell. Begitu waktunya datang, semua sudah terlambat dan penyesalan tidak ada gunanya. Amin. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang menyesal di belakang hari. Tanggung. Tuhan tidak suka kita suam-suam kuku. Tuhan maunya kita panas atau dingin. Bayangkan, tanya kepada diri kita, kita bajingan banget juga bukan? Bukan gak kelihatan gitu. Kita anak-anak Tuhan atau anak-anak terang saja juga enggak. Lalu mau jadi apa? Tanggung loh. Kalau enggak nikmatin dunia beneran, pilih udah, jangan tanggung-tanggung. Kalau enggak, jadi anak Tuhan terus. Jadi radikal bukan berarti salah ketika memegang prinsip kekudusan. Pilih salah satu, jangan pilih di tengah-tengah. Itu yang dibilang apa? Tuhan tidak mau kita suam-suam kuku. Suam-suam kuku akan dimuntahkan. Kenapa kita harus tetap mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar? Roma 13 ayat 11. Hal ini kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang. Yaitu bahwa saatnya telah tiba. Kenapa dibilang saatnya telah tiba? Berarti ada saat yang memang akan kita hadapi. Saatnya telah tiba. Bagi kamu untuk bangun dari tidur. Selama ini kita banyak ditidur, dininabobokan. Oleh apa? Oleh sistem. Ya, soal sistem yang membuat kita, merasa kita orang modern, kita di kota. Ternyata apa? Orang-orang dulu jauh lebih hebat dari kita. Kita cuma hebat di luarnya saja. Gitu. Disuruh makan sekali sehari aja, pusingnya minta ampun. Baru ya kayak gitu. Gimana mau dapat mahkota? Padahal apa? Makan 3 kali sehari yang diprogram selama ini dari kita kecil, itu adalah cara membuat Bapak Ibu gampang sakit. Karena apa? Setiap 5-6 jam itu kolesterol, gula, karbohidrat itu belum diurai oleh tubuh. Makanya kalau di lab disuruhnya apa? Puasa 10 jam minimal. Itu contohnya. Jadi tanggunglah, kalau nggak 10 ya 12 jam sekalian saya makan. Nggak mati. Karena firman Tuhan berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap. Jadi kalau seencrit aja, ya, segini aja cukup. Nggak mati. Betul ya Pak? Nggak akan mati. Dan praktekkan itu, mulai praktekkan. Dan biayanya murah. Biayanya murah. Baju nggak pernah ditambah gedein. Nggak akan pernah tambah baju
gede-gedein. Kalau kaki pasti sama kan. Kalau ini nggak akan pernah gede-gedein. Jadi ini masih bisa dipakai sampai kapan aja. Gampang kok caranya. Jadi biayanya murah. Bayangkan kalau satu baju saya harus rubah, maka dikali aja udah. Belum yang lain, jadi murah. Supaya apa? Kita jangan cintakan uang. Mulai program, balikin lagi. Dia giring kita cintakan uang. Kan waktu kecil bapak ibu disuruh nabung kan? Celengan sama orang tua kita kan? Hemat pangkal kaya, suruh nabung. Ya. Terus di sekolah kita dikasih tabanas. Saya dulu tabanas. Oh mulai gitu-gitu. Terus mulai seneng berkompetisi, dapat nilai gede-gedean sama temen. Udah kan? Itu sebenarnya konsep untuk melatih kita untuk selalu ngejar, pengen di sini. Kenapa? Ternyata ada rewardnya, ada applause dari kawan-kawan kita. Nah, tapi yang tidak bisa mencapai angka yang diharapkan, dia menjadi rendah diri. Itulah cara udah membuat kita tidak bisa menjadi orang yang punya kasih. Tidak adil, tidak akan punya kasih. Nggak sadar ya, begitu rupa kita di program sampai kita seperti sekarang ini. Susah. Akhirnya cantik juga dilihat. Oh ini putih. Kenapa? Iklan selalu bilang yang putih itu yang cantik. Akhirnya apa? Lakulah kan kosmetik. Lakulah namanya sunblock kan. Saya juga dulu korban. Karena kan saya kulit hitam. Apa itu? Dia bilang sunblock kan. Begitu berhenti sunblock, ada ini apa tuh? Flek. Ternyata itu apa ya? Supaya terus-terusan. Hebat tuh. Termasuk gigi ya. Kita dikasih odol gigi, industri giginya jalan terus. Sampai sekarang sudah ada yang putih-putih semua itu. Saya pernah masuk dalam satu tempat, saya lihat putihnya giginya sama semua. Terus alisnya segini sama semua. Semua tubuh kita bisa dijadikan duit. Dan itulah pekerjaannya mereka. Itu pekerjaannya mereka Bapak Ibu. Semua jadi duit. Jadi masalah di dalam tubuh diri kita itu bisa dikapitalize. Sekarang cinta aja bisa dikapitalize kok. Bukan bisa dari dulu ya. Betul gak ya? Ya. Mata kita pakai softland itu kan dikapitalize. Tapi mata kita gimana supaya terima softland? Kasih bikin dulu cepet burem. Ya, dengan selalu lihat ini kan cahaya seperti itu kan. Itu membuat mata kita gampang burem, gampang menurun. Ya. Terus alis mata, semua mereka yang bikin. Memang kelihatannya, jadi kita senang hidup dengan artificial. Nah, gara-gara kita senang hidup dengan artificial, dikasih sekalian alatnya tuh, artificial intelligence. Ada nggak angka 19 tahun belakangan ini yang kita dengerin terus? Semua ada 19. Kenapa? Bagi yang sudah terima, gampang di tracking. Ini yang saya mau inikan ya, sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Jadi ada saat kita terima, kita percaya, itu saat di satu titik di mana kita sudah menerima kepercayaan, sudah menerima anugerah keselamatan. Itu adalah kepercayaan. Nah, daripada waktu kita menjadi percaya, berarti satu posisi. Sekarang kita akan bawa ya keselamatan kita ini menuju kepada accomplish. Kapan itu? Ketika kita masuk surga, ketika kita ketemu muka dengan Tuhan Yesus, itu adalah komplit, kesempurnaan. Silakan dilihat di layar, seperti ini posisi kita. Terima anugerah keselamatan, kita terima karena kasih karunia Allah. Ini perjalanan kita yang harus kita selesaikan untuk mendapatkan penggenapan kesempurnaan keselamatan di akhir zaman. Tugas kita ini mengerjakan keselamatan. Work out your own salvation, dan itu yang disebut dengan pertandingan iman. Ada yang bisa gagal? Banyak. Karena apa? Tidak mudah melakukan pertandingan iman. Karena iman itu apa? Dari sekarang saja, 2 tahun belakangan ini iman kita digoncang. Betul? Kenapa? Karena dia juga mempermainkan iman kita. Dengan cara apa? Membangun imajinasi. Lewat apa? Lewat televisi, media, maupun lewat media sosial di gadget.
kita berimajinasi. Iman itu adalah berimajinasi. Cara beriman adalah berimajinasi. Bapak berbicara alam roh tadi, itu adalah masuk ke alam supranatural. Tanpa Bapak Ibu berimajinasi, sulit. Ya, sulit untuk memahami alam roh. Dan ketika 2 tahun belakangan ini, yang kita imajinasikan apa? Semua yang dikasih gambar-gambar sama dia. Termasuk lambang perbudakan. Itu pun karena imajinasi. Wah, berpikir bahwa aman nih. Kenapa nggak pakai sarung aja, tutup semua. Plastikin aja semua. Dan jangan pernah buka. Jangan pernah buka. Tapi kalau buka-buka nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Pemahaman tadi gagal ketika kita buka. Nanti mau ciuman buka. Itu namanya munafik. Munafik bukan anak Tuhan. Itu namanya selubung. Dan kamu mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Berselubung itu apa? Munafik. Berselubung itu apa? Ketakutan. Muka takut. Sadar gak kita kalau kita selama ini diajar untuk jadi manusia munafik? Sejak kita sekolah, kita hanya diajarkan untuk mengenal apa? Apa yang terlihat oleh mata. Yang tidak terlihat oleh mata itu spirit. Itu motivasi. Kita boleh sembunyikan. Kita boleh sembunyikan. Itu yang diajar dunia. Kenapa? Kita tidak diajar untuk boleh bicara apa adanya. Karena kalau coba konsep nilai dibangun, bicara apa adanya, itu menyenangkan Tuhan. Bicara apa adanya, itu akan membuat kamu dipermuliakan. Gak diajarin. Gak diajarin. Kita selalu sembunyikan ini, topeng di dalam gini. Misalnya gini, saya habis dari mall, saya bilang saya habis dari gereja. Kenapa saya harus jujur? Orang Bapak nggak lihat kok. Jadi itu yang terjadi, Pak. Jadi kita diprogram tanpa sadar kita menjadi orang berdosa udah begitu lama. Dan ini mendarah daging. Bagi saudara-saudara sekalian yang ada di sini dan yang ada di manapun berada, tolong perhatikan. Kenapa? Karena ketika kita memperhatikan dan kita mencatat, artinya apa? Kita ingin membagikan kepada orang. Dan ketika ada yang ngantuk, berarti dia tidak punya hati untuk orang lain. Saya belajar banyak, dimanapun saya berada, saya selalu melihat kelebihan dan kekurangan, dan itu menjadi evaluasi saya. Supaya apa? Saya bisa belajar dan saya bisa bagikan kepada orang. Ketika kita punya hati selalu ingin membagikan, kita selalu tidak akan pernah ada ini. Kosongkan ego kita, tinggalkan dulu. Kosongkan yang kita tidak suka, kosongkan juga yang kita suka. Supaya apa? Kita adalah seperti bejana yang siap dibentuk. Selalu itu akan membuat kita selalu berkobar-kobar. Saya perhatikan kalau ada orang ngomong, orang pidato, saya lihat bagusnya di mana, kurangnya di mana. Kenapa membuat orang begini-begini? Kenapa? Itu juga spirit. Orang jadi ngantuk karena spiritnya dan sebagainya. Kita nggak bisa salahin. Nah, pertandingan iman. Jadi iman ini adalah identitas anak-anak pilihan, identitas anak-anak terang. Hanya dilihat dari iman. Jadi kita cukup bawa iman, kita cukup membangun iman. Nah, selama ini banyak iman-iman yang rontok, dibuat rontok hanya dengan apa? Dengan gambar. Kenapa gambar itu penting? Karena kita adalah gambar Allah. Makanya gambar itu penting. Yesaya pasal 32. Nyanyian ratapan mengenai Firaun. Pada tahun ke-12 dalam bulan yang ke-12, pada tanggal 1 bulan itu, datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, ucapkanlah suatu ratapan mengenai Firaun Raja Mesir dan katakanlah kepadanya, engkau menyamakan dirimu dengan singa muda di antara bangsa-bangsa, tetapi engkau seperti buaya di laut. Sungai-sungaimu kau buat berbuih. Engkau mengeruhkan airnya dengan kaki dan menggelompar dalam lumpur sungainya. Beginilah firman Tuhan Allah, aku memasang jaringku menangkap engkau dengan sekumpulan bangsa-bangsa yang banyak dan mengangkat engkau di dalam pukatku. Kuhembaskan engkau ke tanah, kulemparkan engkau ke padang, dan ke atasmu kusuruh hinggap segala burung di udara. Dengan dagingmu kukenyangkan binatang-binatang seluruh bumi. Dagingmu kubiarkan berhamburan di atas pegunungan. Lembah-lembah aku penuhi dengan bangkai-bangkaimu. Bumi kuberi minum darahmu yang mengalir. Ya, juga gunung-gunung dan alur-alur sungai akan penuh dengannya.
Waktu aku membinasakan engkau, langit akan kututup, dan bintangnya kubuat berkabut. Matahari kututup dengan awan, dan bulan cahayanya tak disinarkan. Semua yang bersinar di langit akan kugelapkan demi engkau. Kegelapan kudatangkan atas tanahmu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Aku menggelisahkan hati banyak bangsa. Kalau aku membawa kamu sebagai tawanan di tengah bangsa-bangsa, ke negeri-negeri yang belum kamu kenal, aku akan membuat banyak bangsa kaget melihat engkau, dan raja-rajanya akan menggigil melihatmu. Kalau aku menetak-netakkan pedangku di hadapan mereka, mereka akan gentar terus-menerus, masing-masing demi hidupnya pada hari kesudahanmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, pedang Raja Babel akan datang atasmu. Aku akan membuat khayalat pengikutmu berbahan oleh pedang para pahlawan. Semuanya yang terganas di antara bangsa-bangsa, kecongkakan Mesir akan dipatahkan, dan khalayak pengikutnya semua dipunahkan. Semua binatangnya akan kubinasakan dari tepi sungai-sungai besar. Kaki manusia tidak lagi mengeruhkannya, dan di dalamnya tiada hewan menggelompar. Maka airnya akan kucernihkan, sungai-sungainya akan kubuat mengalir seperti minyak. Demikianlah firman Tuhan Allah. Pada saat Mesir kujadikan sunyi sepi, juga habis dilenyapkan segala isi negeri, dan semua penduduknya habis kumusnahkan. Mereka akan tahu bahwa akulah Tuhan. Inilah ratapan yang seharusnya dinyanyikan. Kaum perempuan bangsa-bangsa akan menyanyikannya. Mereka akan menyanyikannya atas Mesir dan atas seluruh rakyatnya yang banyak. Demikianlah firman Tuhan Allah. Pada tahun ke-12 dalam bulan pertama, pada tanggal 15 bulan itu, datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, perdengarkanlah suatu ratapan. Engkau bersama kaum perempuan bangsa-bangsa yang hebat, mengenai khayalak rame di Mesir, dan turunkanlah mereka ke bumi yang paling bawah, menjumpai mereka yang telah turun ke liang kubur. Dari siapakah engkau lebih cantik? Turunkanlah dan berbaringlah bersama orang-orang yang tidak bersunat. Mereka akan rebah di tengah orang-orang yang mati terbunuh oleh pedang, dan seluruh rakyatnya yang banyak akan telentang bersama dia. Orang-orang berkuasa yang gagah perkasa, beserta pembantu-pembantunya akan berbicara mengenai dia dari tengah dunia orang mati. Mereka telah turun dan telentang, orang-orang yang tidak bersunat itu, yang mati terbunuh oleh pedang. Di situ Asyur dengan semua sekutunya, sekelilingnya terdapat kuburnya. Mereka semuanya mati terbunuh, rebah oleh pedang. Kuburnya ditentukan pada bagian yang terdalam dari liang, dan kumpulan pengikutnya terdapat sekeliling kuburnya. Mereka semuanya mati terbunuh, rebah oleh pedang, yaitu yang menimbulkan ketakutan di dunia orang-orang hidup. Di situ Elam dan sekeliling kuburnya, seluruh rakyatnya yang banyak, mereka semuanya mati terbunuh, rebah oleh pedang, yaitu yang tanpa disunat turun ke bumi yang paling bawah, yang dari pihaknya menimbulkan ketakutan di dunia orang-orang hidup. Mereka menanggung nodanya bersama orang-orang yang turun ke liang kubur. Di tengah orang-orang yang mati terbunuh, disediakan tempat tidur baginya, dengan seluruh rakyatnya yang banyak, sekeliling kuburnya. Mereka semuanya orang-orang yang tidak disunat, mati terbunuh oleh pedang. Oleh sebab ketakutan terhadap mereka sudah ditimbulkan di dunia orang-orang hidup, dan mereka menanggung nodanya bersama orang-orang yang turun ke liang kubur. Mereka ditempatkan di tengah orang-orang yang mati terbunuh. Di situ Meseh dan Tubal dengan seluruh rakyatnya yang banyak, sekeliling kuburnya. Mereka semuanya orang-orang yang tidak disunat, mati terbunuh oleh pedang, sebab mereka menimbulkan ketakutan di dunia orang-orang hidup. Mereka tidak dibandingkan bersama pahlawan-pahlawan yang mati rebah pada zaman dahulu, yang turun ke dunia orang mati bersama segala senjata perangnya, dan yang pedang-pedangnya ditaruh orang di bawah kepalanya, serta perisai-perisai terletak di atas tulang-tulangnya. Sebab ketakutan terhadap pahlawan-pahlawan itu meliputi dunia orang-orang hidup. Engkau akan telentang di tengah orang-orang yang tidak bersunat, bersama orang-orang yang mati terbunuh oleh pedang. Di situ Edom, raja-rajanya, dan semua pemimpinnya yang ditempatkan dekat orang-orang yang mati terbunuh oleh pedang. Walaupun mereka kuat, mereka dibandingkan dekat orang-orang yang tidak disunat dan dekat orang-orang yang turun ke liang kubur. Di situ pemimpin-pemimpin dari utara, semuanya mereka, dan semua orang Sidon, yang dengan malu turun dekat orang-orang yang mati terbunuh. Walaupun dengan kekuatannya,
mereka sudah menimbulkan ketakutan terhadap mereka. Mereka dibaringkan tanpa disunat dekat orang-orang yang mati terbunuh oleh pedang, dan mereka menanggung nodanya bersama orang-orang yang turun ke liang kubur. Firaun akan melihat mereka semuanya, dan ia akan merasa terhibur dengan nasib khalayak ramai yang mengikutinya. Firaun mati terbunuh oleh pedang dengan seluruh tentaranya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Oleh karena ia menimbulkan ketakutan di dunia orang-orang hidup, maka ia dibaringkan di tengah orang-orang yang tidak disunat, dekat orang yang mati terbunuh oleh pedang. Firaun dengan seluruh khalayak ramai yang mengikutinya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yehezkiel pasal 33. Nubuatan pengharapan bagi Israel. Tugas Yehezkiel sebagai penjaga. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, "Hai anak manusia, berbicaralah kepada teman-temanmu sebangsa, dan katakanlah kepada mereka, kalau aku mendatangkan pedang atas sesuatu negeri, dan bangsa negeri itu mengambil seorang dari antara mereka, dan menetapkan dia menjadi penjaganya, dan penjaga ini melihat pedang itu datang atas negerinya, lalu meniup sangkakala untuk memperingatkan bangsanya. Kalau ada seorang yang memang mendengar suara sangkakala itu, tetapi ia tidak mau diperingatkan, sehingga sesudah pedang itu datang ia dihabiskan, darahnya tertimpa kepadanya sendiri. Ia mendengar suara sangkakala, tetapi ia tidak mau diperingatkan, darahnya tertimpa kepadanya sendiri. Kalau ia mau diperingatkan, ia menyelamatkan nyawanya. Sebaliknya penjaga yang melihat pedang itu datang, tetapi tidak meniup sangkakala, dan bangsanya tidak mendapat peringatan, sehingga sesudah pedang itu datang, seorang dari antara mereka dihabiskan, orang itu dihabiskan dalam kesalahannya. Tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya dari penjaga itu. Dan engkau anak manusia, aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Bila mana engkau mendengar sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka demi namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati, dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu supaya ia bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Dan engkau anak manusia, katakanlah kepada kaum Israel, kamu berkata begini, pelanggaran kami dan dosa kami sudah tertanggung atas kami, dan karena itu kami hancur. Bagaimanakah kami dapat tetap hidup? Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Dan engkau anak manusia, katakanlah kepada teman-temanmu sebangsa, kebenaran orang benar tidak menyelamatkan dia. Pada waktu ia jatuh dalam pelanggaran, dan kejahatan orang jahat tidak menyebabkan dia tersandung, pada waktu ia bertobat dari kejahatannya. Dan orang benar tidak dapat hidup karena kebenarannya, pada waktu ia berbuat dosa. Kalau aku berfirman kepada orang benar, engkau pasti hidup, tetapi ia mengandalkan kebenarannya, dan ia berbuat curang, segala perbuatan-perbuatan kebenarannya tidak akan diperhitungkan, dan ia harus mati dalam kecurangan yang diperbuatnya. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti mati, tetapi ia bertobat dari dosanya, serta melakukan keadilan dan kebenaran, orang jahat itu mengembalikan gadaian orang. Ia membayar ganti rampasannya, menuruti peraturan-peraturan yang memberi hidup, sehingga tidak berbuat curang lagi. Ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Semua dosa yang diperbuatnya tidak akan diingat-ingat lagi. Ia sudah melakukan keadilan dan kebenaran, maka ia pasti hidup. Tetapi teman-temanmu sebangsa berkata, tindakan Tuhan tidak tepat, padahal tindakan mereka yang tidak tepat. Jikalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan, ia harus mati karena itu. Sebaliknya, kalau orang fasik bertobat dari kefasikannya dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup karena itu. Tetapi kamu berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Aku akan menghakimi kamu, masing-masing menurut kelakuannya, hai kaum Israel.
Berita kejatuhan Yerusalem. Pada tahun ke-11, sesudah pembuangan kami dalam bulan yang ke-10, pada tanggal 5 bulan itu, datanglah kepadaku seorang yang terluput dari Yerusalem dan berkata, kota itu sudah ditaklukkan. Maka kekuasaan Tuhan meliputi aku pada malam sebelum kedatangan orang yang terluput itu, dan Tuhan membuka mulutku pada saat menjelang kedatangan orang yang terluput itu pada pagi hari. Mulutku sudah terbuka dan aku tidak bisu lagi. Israel berkeras hati di negerinya dan di pembuangan. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, orang-orang yang tinggal pada reruntuhan-reruntuhan ini, yaitu yang di tanah Israel, berkata begini, Abraham adalah seorang diri, tatkala ia mendapat tanah ini menjadi miliknya, tetapi kita banyak, tentu tanah ini diberikan kepada kita menjadi milik. Oleh karena itu katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, kamu makan daging dengan darahnya, kamu melihat juga kepada berhala-berhalamu, dan kamu menumpahkan darah. Apakah kamu akan tetap memiliki tanah ini? Kamu bersandar pada pedangmu, kamu melakukan kekejian, dan masing-masing mencemari istri sesamanya. Apakah kamu akan tetap memiliki tanah ini? Katakanlah begini kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, demi aku yang hidup, orang-orang yang tinggal pada reruntuhan-reruntuhan akan mati rebah oleh pedang, dan orang-orang yang di padang akan kuberikan kepada binatang liar menjadi makanannya, dan orang-orang yang di dalam kubu dan gua akan mati kena sampar. Tanah ini akan kubuat musnah dan sunyi sepi, dan kecongkakannya yang ditimbulkan kekuatannya akan berakhir. Gunung-gunung Israel akan menjadi sunyi sepi, sehingga tidak seorang pun berani melintasinya. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, pada saat aku membuat tanah ini musnah dan sunyi sepi, oleh karena semua perbuatan-perbuatan mereka yang keji yang mereka lakukan. Dan engkau anak manusia, teman-temanmu sebangsa, bercakap-cakap mengenai engkau dekat tembok-tembok dan di pintu rumah-rumah, dan berkata satu sama lain, masing-masing kepada temannya, silakan datang dan dengar apa yang difirmankan oleh Tuhan. Dan mereka datang kepadamu seperti rakyat berkerumun, dan duduk di hadapanmu sebagai umatku. Mereka mendengar apa yang kau ucapkan, tetapi mereka tidak melakukan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya.